Keluarga besar Geria Sakti Kidul Pancakatir Tamanikmas Banjar Tlotunom Desa Adat Batuan Sukawati bersukacita karena salah satu keluarga besarnya Ida Bawati Imadiswande sareng Ida Bawati istri Niketut Wartini dengan mantap mempersembahkan hidupnya sebagai pelayan umat dengan tata cara kesulinggihan. Saat walake sang diksita Ida Bawati Imadiswande terlahir tanggal 31 Desember 1974, sementara istrinya Ida Bawati istri Niketut Wartini yang lahir pada 28 Juli 1978. Sang diksita Ida Bawati Imadiswande bekerja sebagai pemandu wisata tamu Jepang, sedangkan Ida Bawati istri Niketut Wartini sebagai ibu rumah tangga. Ketika panggilan hati itu datang, dengan ketulusan hati menerima yang telah digariskan oleh leluhurnya dan bersedia menjalani upacara yadnya yang bertajuk pediksan sebagai tanda pengesahan sebagai seorang sulinggih. Bertindak sebagai guru nabe Ida Pandita Empu Nabe Daksa Manikmas dari Geria Sakti Asita Manikmas, Banjar Bedil, Desa Bahel, Kecamatan Mengui, Kabupaten Badung. Om Swastiastu. Ngwing puniki pinake latar belakang pawiwit puniki purun pacang margiang sana kebaos tarmaning wiku ingyan punike riantokan bobot kayun puniki uning mandane sayan-sayan raket punike kauningane ring keyakinan Hindu ya tentang Tuhan Yang Maha Esa itu sendiri. Sampun kinten secara teoristis sudah barang tentu pengamalan ajar agama yang di dalamnya ada salah satu catur asrama di mana yang membicarakan tentang jenjang kehidup manusia. Jadi sudah saatnya dengan umur yang sudah 49 tahun siogianya sudah layak dan seharusnya bukan saya aja, siapapun sudah mulai menafak kesucian itu untuk penyatuan nanti Atman dengan Brahman sang pencipta itu sendiri. Sulinggih diperlukan tidak hanya saat upacara yadnya saja. Saat ada masalah keagamaan, Sulinggih mampu memberikan solusi di permasalahan umatnya. Oleh karena itu, seorang sulinggih telah mencapai kesucian lahir batin melalui upacara pediksaan disertai pelaksanaan disiplin ketat dan teguh melaksanakan tapa brata yoga semadi, sesana, dan darmaning kawikon. Sesuai bahasa Sansekerta, diksa berarti upacara penerimaan menjadi murid dalam nuansa kesucian. Dalam perkembangannya, diksa juga berarti aksara atau penyucian diri menjadi Dwijati. Diksa juga disebut Mapodgala, Madwijati, mesuci atau membersih, yang berarti kelahiran yang kedua kalinya, pertama dari rahim seorang ibu dan kelahiran kedua dari seorang guru suci atau nabi. Tingginya nilai kelahiran kedua ini atau disebut Madwijati termuat dalam kitab Menawa Dharma Sastra. Menurut kitab Siwasasana, seorang diksita yang telah melalui upacara Madwijati atau pediksaan diresmikan menjadi seorang sulinggih setelah diupacarai layaknya orang meninggal dan dihidupkan kembali dalam sebuah upacara sederaga. Mengenai latar belakang, Tiang dulu anak desa biasa, di mana berpola di sebuah lingkungan sesuai dengan peradabnya ada di sebuah lingkungan. Dari kecil, jenjang pendidikan SD biasa, sekolah di desa sendiri,
SD di desa sendiri. Dah itu karena lingkungan pelukis, kita berkelompok dulu sambil bermain-main, ikut nyemplung dalam kegiatan melukis. Dah itu sampai sekolah menengah pertama pun untuk mengisi kekosongan waktu setelah program jadwal sekolah tetap melukis. Dah itu di sekolah menengah atas yang ranjing ring SMSR, yaitu sekolah seni rupa, yang mengambil jurusan lukis tradisi. Entah apa yang dinyana, terjadilah perubahan. Sang waktu mengambil haknya untuk bertugas, ada keinginan untuk mengetahui sisi-sisi kehidupan yang lain, diantaranya belajar bahasa asing yaitu bahasa Jepang, dan kebetulan Tuhan memberkati bekerja di perusahaan Travel Legend Histur sebagai pemandu wisata selama 23 tahun. Itu latar belakang pendidikan dan apa yang pernah dilakukan sebelum jenjang kesulinggihan. Mengenai hobi, mungkin dulu tidak mengkhusus untuk urusan ini, tapi ada keinginan yang sudah mengarah tanpa disadari. Hobi dumun sering mekawin gitu. Berawal dari ada kegiatan pesta rakyat lah istilahnya, desa melaksanakan pesta seni, porseni istilahnya. Ada di sana kegiatan lomba mekawin. Di sanalah memulai ada rasa cinta dan kelamaan rasa ingin untuk pelestarian aset budaya itu sendiri. Akhirnya kenal di sana, nyemplung, dengar-dengar, diskusi sering. Akhirnya pernah juga ikut dunia spiritual yang sangat prinsip gitu, yaitu meditasi. Dan tidak diketahui alam menitahkan, setelah meditasi alam menitahkan untuk melakoni seorang pengabdi di tingkat sosial agama, yaitu sebagai pemangku. Akhirnya karena tipikal bekerja di perusahaan orang asing Jepang yang sedikit totalitas, rasa puas tidak cukup, akhirnya tancap gas, munggah bawati, tancap gas lagi, dados sulinggih. Udah barang tentu itu sebuah usaha yang dikonsep, tetapi tetap ada kuasa Tuhan atas sang waktu itu sendiri. Ya kebetulan dari pihak keluarga dulu ya mungkin sudah bagian dari paket yang sudah dikondisikan oleh alam gitu. Ide yang menjadi alma mater di keluarga, apapun yang bersifat keputusan, yang prinsip sering harus ide yang berkeputusan gitu. Jadinya untuk sulinggih itu tinggal menyampaikan kepada keluarga ya di ACC gitu. Karena sebelumnya sudah terbiasa dengan pola memutuskan apapun itu menjadi kebutuhan keluarga besar itu sendiri. Om Swastiastu. Rangkaian upacara ini diawali dengan Diksa Pariksa dihadiri oleh Manggala serta tim Diksa Pariksa PHDI Kabupaten Gianyar pada Somowage Wuku Medangsil tanggal 23 Agustus 2023 yang juga dihadiri oleh Palungguh Ida Resi Nabe, Resi Guru Waktra dan Resi Guru Saksi, dan juga dihadiri oleh tim Diksa Pariksa dari PHDI Kabupaten Gianyar. Saat itu sang Diksita diperiksa kesiapan administrasi, fisik dan mental dalam menjalani upacara ini karena tugas menjadi sulinggih sangat berat namun suci dan mulia. Selain persyaratan formal, seorang sulinggih mentaati persyaratan spiritual sesuai termuat dalam beberapa pustaka suci, yaitu Bhagavad Gita dan Sarasamuscaya. Sulinggih telah mencapai kebebasan jiwa, meninggalkan ikatan-ikatan keduniawian, dan telah mencapai niskama karma yang meyakini hukum karma pala. Oleh karena itu, umat mendudukkannya sebagai seorang utama. Dalam lontar Eka Pratama, sang Sadaka disebut pula sebagai
Sang Katrinikaton, yaitu wakil Hyang Widi di dunia yang terlihat oleh manusia sehari-hari. Kemudian kitab Taittiriya Upanishad menyebutkan bahwa Sang Sadaka juga adalah acarya Dewa Bawa, yaitu perwujudan dewa di dunia karena kesucian lahir batin dan dharma baktinya kepada manusia di dunia. Kalau tujuan, barang tentu kita bicara manusia dalam aspek sosial dan religi. Dalam aspek sosial, horizontal, barang tentu ada dalam sistemnya. Sebab Brahmana di Bali ada Brahmana institusi dan konstitusi. Dalam konstitusi ya dia ikut dalam aturan main, gitu. Yaitu sebagai pelayan umat. Dalam konteks pancayadnya itu sendiri, itu memberikan pencerahan, penyegaran informasi kerohanian, itu sedikit wisata mungkin kalau dibilang zaman sekarang, tapi kita ganti dengan Tirta Yatra gitu. Itu barang tentu secara prinsip vertikalnya adalah menuju suci itu sendiri, biar nanti Sang Brahman yang dulu pernah memercikan percikannya dalam tubuh manusia berupa Atman harus kembali ke Brahman. Dulu dari Siwa harus menjadi Siwa lagi. Udah barang itu tujuan prinsipnya sebenarnya gitu. Secara vertikal, horizontalnya ada dalam sistemnya gitu. Sesuai dengan aturan dan peradaban yang berlaku di sebuah zaman gitu. Kalau persiapan realnya mungkin ada kira-kira 2021 ya startnya kalau nggak salah. 2021 kita start. Di sana pun ada seleksi alam sebenarnya. Bukan kita mutlak yang menentukan. Alam hadir di sana untuk menseleksi. Mengapa 2021 start baru 2023 baru bisa terlaksana? Mungkin ada hal-hal yang belum matching dengan kebutuhan alam itu sendiri. Jadi terjadilah keterhambatan. Tetapi keterhambatan itu adalah awal dari sebuah kesuksesan. Kita bisa berbenah dan kita banyak belajar dari pengalaman yang ada. Dan itu kita dapat mengkondisikan diri untuk persiapan itu sendiri lebih matang. Membumi Suda merupakan rangkaian upacara menjelang puncak karya Resiadnya Padiksan Apodgala Dwi Jati Munggah Sulinggi. Upacara Membumi Suda yang dimulai pukul 8 pagi ini dipimpin oleh 3 sulinggi, yakni Ida Pandita Empu Nabe Daksa Manikmas dari Griya Sakti Astika Manikmas, Desa Bahemengi Badung, Ida Pandita Empu Nabe Siwa Buddha Daksa Darmita dari Griya Sukawati Gianyar, dan Ida Pandita Empu Nabe Putra Swadiaya dari Griya Agung Pasek Kedampal, Abian Semal Badung. Upacara Membumi Suda ini bertujuan untuk menghaturkan persembahan kepada Hyang Dewa Resi yang merupakan manifestasi Tuhan yang bertugas untuk menjaga poros perputaran bumi. Selanjutnya pada Rahina Caniscara Umanis Buku Pujut tanggal 2 September 2023, Sang Diksita melaksanakan upacara Nungur Pakulo Ring Pura Merajan Ageng Kawitan Kayangan 3 dan Pura Catur Prahyangan Indik Ngemargiang Padiksan. Pada Anggara Wage Wuku Pahang tanggal 5 September 2023 merupakan protokoler serta sambutan dari Jero Bendesa Batuan, PHDI Kabupaten Gianyar, dan pengurus KSB MP GSSR Kabupaten serta Provinsi, dilanjutkan dengan Mona Brata, dilanjutkan ke Pemerajan Mapasupati Siwa Upakarana, dan pembersihan Ring Amati Raga. Upacara berlanjut Ring Genah Amati Raga. Upacara ini dilakukan dengan tapa yoga semadi yang bermakna memutus Sadripu dan Sabta Timira beserta ngajegang Nyamaniami Brata dengan memakai pakaian Sarwa Sukla, sikap tangan Granasika, Mona Brata, dan Upawasa. Upacara ini juga bermakna memohon perlindungan dan persaksian kehadapan Ida Sang Hyang Widiwasa beserta para Dewa Pitara agar Sang Diksita diberikan kekuatan mengendalikan unsur-unsur Triguna dan Sadripu. Saat itu Sang Diksita harus patuh dan taat terhadap semua ajaran agama yang diturunkan oleh Palungguh Sulinggi Nabenya. Upacara ini juga bertujuan menyatukan pikiran dan dasa bayu Sang Diksita untuk meredam kekuatan dasendriya.
Kekuatan dasendria, dasamala, dan hawa nafsu dikendalikan dalam suatu prosesi upacara ritual sakral ini. Mengwengi ide nabe napa sugero nenten kecakra bawa untuk bawaan ide panditempu nabe dakse manik mas saking griya sakti asita manik mas Banjar Bedil Bahe Badung mengui Badung. Nah itu nabe waktu yaitu idempu nabe Siwa Buddha Daksa Darmite saking griya agung Banjar Babakan Sukawati. Nah itu yang ketiga nabe saksi Ido Panditempu Nabe Putra Swadhyaya Parama Santika dari griya agung Pasak wilayah Kedampal Abian Semal Badung. Usai Nangyang Sang Diksita melaksanakan upacara mesuci atau mesiram, pemuput karyanya adalah yakni Ida Panditempu Nabe Daksa Manikmas dari Griya Sakti Astika Manikmas, Desa Bahmengui Badung, sebagai Nabe Napak Ida Panditempu Nabe Siwa Buddha Daksa Darmite dari Griya Sukawati Gianyar sebagai Nabe Waktre, dan Ida Panditempu Nabe Putra Swadhyaya dari Griya Agung Pasak Kedampal, Abian Semal Badung sebagai Nabe Saksi. Dalam pelaksanaan rangkaian upacara pokok, calon diksita telah siap lahir batin di hadapan guru nabe untuk mengikuti upacara pediksaan. Upacara ini juga bermakna menyucikan dasamala sang diksita agar 10 kekotoran rohani yang melekat dalam dirinya dapat dikendalikan. Sang diksita lanang istri diwajibkan memakai busana kesulinggihan disebut amariwesa, yang berarti mengganti atribut busananya agar sang diksita menunjukkan jati diri sebagai seorang sulinggi. Hanya atribut busana dengan berlambang nilai kesucian ini, sang diksita diresmikan menjadi seorang sulinggi. Suwodarmaning sanemuwaste pacang menuju kesulinggihan. Ari sampun sanemuwaste mas dados sulinggih witawi sang sedake sampun wenten sanemuwaste catur badarmo darmo. Catur badarmo darmo punika ka pertama mati genah amari genah. Duk dumun sanemuwaste jeroan witawi mah mangkin sampun megentos anduk griya. Griya punika Parambape, Griya Sakti, Kidul Pancaketirta, Manikmas. Kaping kalih sanemuwaste catur amati aran amari aran. Amati aran dumun okan bape seng badeswanda ya deswande. Mungkin sampun para bape sanemuwaste Ida Panditempu Kidul Duije Makasidi Manikmas sane lanang. Sane istri Ida Panditempu istri Kidul Duije Sadu Parwati Manikmas. Kaping 3 nika muwaste mati wise dumun lelaguane sampun api. Ring dija makarya teh enten nak mungkin sampun ini kepanditan witawi sedake. Yang terakhir nika sesana dumun gegenan api mungkin sampun maraga selinggih witawi sang sedake. Asa punika sanemuwaste sedurung lan sampun kadimangkin puniki. Beberapa rangkaian upacara dilakukan hingga akhirnya sang diksita menjalani puncak karya yang disebut karya pediksaan pada Budak Kliwon Wuku Pahang tanggal September 2023. Upacara ini sebagai tanda pengesahan secara resmi sang diksita menjadi seorang sulinggi. Selanjutnya, putra putu memundut eteh-eteh pediksaan dari gedong pengekesan menuju ke pemerajan. Sang diksita tangkil ring pelungguh nabe nunas pediksaan atau pewisik yang disebut pretekaning dikse. Ya, harapan besar sekali ada, tapi kita harus menyadari bahwa
memerlukan sebuah sinergitas antara si pelaku dengan yang si pemohon gitu. Jadi kalau harapan mudah-mudahan tentu gimana masyarakat kita terutama yang muda-muda nanti dia tercerahkan oleh agama itu sendiri untuk memberikan ruang dia memaham secara utuh apa itu agama Hindu yang kita anut, dan dia itu bisa beraktivitas untuk berkompetisi lah di era sekarang karena ketatnya kompetisi untuk kehidupan. Barang tentu segala konsep kemudahan secara ekonomis dan praktis harus kita pikirkan ke depan kan demi generasi kita nanti bisa berkiprah dalam kehidupannya di wilayahnya sendiri. Kini Sang Diksita menjalani upacara pengukuhan Biseka Kawikon dengan menanggalkan nama Welaka serta merta diganti dengan nama suci atau Abiseka, penugerahan Palunggo Nabe. Diksita yang sudah ditapak akan menjalankan catur bandana dharma, yaitu amari sesana atau perubahan kebiasaan dan disiplin kehidupan, amari aran perubahan nama atau biseka, amari wesa perubahan tata berpakaian, dan anglurahaken guru susrusa yang artinya selalu taat dan patuh dengan perintah atau tuntunan guru nabe. Secara adat dan agama, Sang Diksita telah resmi menjadi Sulinggih dengan mengganti nama walakanya menjadi nama Diksa. Kini Sang Diksita lanang Ida Bawati Imadiswanda Mabiseke Ida Pandita Empu Kidul Dwija Mahasidi Manikmas, sementara Sang Diksita istri Ida Bawati Niketut Wartini bergelar Ida Pandita Empu istri Kidul Dwija Sadu Parwati Manikmas. Ya, dengan kegiatan niki dikategorikan sudah final hari ini, masih ada beberapa hal kecil aja yang belum selesai, yaitu pembubaran panitia dan penyinaban. Jadi banyak hal-hal yang ingin disampaikan. Ucapan terima kasih sudah barang tentu kepada para pihak, baik dari unsur guru wisesa, itu dari partisipan yang terlibat di dalamnya. Udah barang tentu dari Tuhan juga sudah memberikan restu sampai bisa melaksanakan kegiatan yang lumayan rumit ini sampai selesai dengan kategori cukup bagus. Dan begitu juga terima kasih puniki kepada doanya semua umat agama, pengeras titi kalau tidak didasari oleh doa-doa dari para pihak, mungkin kemungkinan besar kegiatan ini bisa sukses akan sedikit terhambat gitu. Ini terima kasih diucapkan kepada semua pihak, baik untuk unsur pemerintahan, unsur lembaga desa adat, dari Denabe T3 juga yang telah mau mengangkat ide sebagai anak beliau walaupun dengan segala keterbatasan. Dan itu lingkungan juga yang telah mensupport luar biasa, baik itu lokasi, baik itu tenaga, materi, dan segala macam. Dah barang tentu ke depan seorang Sulinggih itu tidak akan mampu berbuat apa-apa kalau tanpa sokongan dan dukungan dari para pihak terkait. Diharapkan Sulinggih yang baru senantiasa berpegang teguh kepada niat semula untuk selalu menyucikan diri. Untuk dapat menjaga kesucian dirinya, seseorang yang telah melaksanakan upacara mendikse berkewajiban agar setiap hari menyucikan diri dengan melakukan puja parikrama atau surya sewana. Selanjutnya Sulinggih yang baru mulai melangkah untuk mengabdikan diri dalam membimbing Darmo Padesa maupun Loka Palasraya kepada umat agar cita-cita Griya yang berfungsi sebagai pengayom, peneduh, dan penentram hati umatnya dapat terwujud.